Assalamualaikum. Terima kasih ya sudah mampir di channel YouTube Bunda Zan Official. Kebetulan tetangga pesan donat untuk acara pengajian di rumahnya nih Bun. Sekalian aja ya saya share gimana sih cara buatnya dan bagaimana sih cara pengemasannya. Donat mini ini saya jual dengan harga Rp1.500 Bun. Tapi rasanya enak banget dan tampilannya sangat menarik. Barangkali ada bunda juga nih yang mau open order untuk acara pengajian ataupun arisan atau sekedar tambahan di dalam snack box. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Pertama, kita campurkan dulu semua bahan-bahannya. Di sini saya menggunakan teknik all in one, yang artinya seluruh bahan-bahannya itu saya campur sekaligus ya. Pastikan bahwa ragi dan terigu telah tercampur rata sebelum memasukkan garam. Karena jika garam bersentuhan langsung dengan ragi, raginya nanti bisa nggak aktif Bun. Di sini saya menggunakan air yang suhu ruang ya, karena mixer yang saya gunakan tidak cepat panas. Apabila mixer yang Bunda gunakan cepat panas, Bunda bisa menggunakan air dingin. Dikarenakan mixer saya kecepatan rendahnya rusak, jadi ini saya campur dulu menggunakan tangan sampai dengan bahan keringnya tercampur rata ya. Jika bahan keringnya sudah tercampur rata, kemudian akan saya lanjutkan memixer adonan dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 15 menit hingga adonannya kalis. Jika Bunda perhatikan bahwa spiral saya ini tinggal sebelah, karena yang satunya itu patah terus Bun. Untuk penggunaan hand mixer ini memang harus lebih berhati-hati ya Bun, karena kapasitasnya hanya biasanya tuh 250 sampai dengan 500 gram tepung terigu saja, agar mixernya itu bisa awet. Nah ini sudah selesai, adonannya sudah cukup kalis. Jika direntangkan akan terlihat lapisan tipis seperti ini, artinya sudah cukup ya. Kemudian kita masuk ke step selanjutnya. Siapkan alas kerja yang telah dibaluri minyak tipis, kemudian kita bulat padatkan adonan seperti ini. Kita bisa menggunakan gunting atau scraper untuk membagi-bagi adonannya. Jangan dirobek karena nanti serat adonan bisa rusak yang akan menyulitkan kita ketika proses merounding. Adonan bisa langsung kita timbang ya, tidak perlu didiamkan terlebih dahulu. Ini saya timbang seberat 17 gram. Ini termasuknya donat mini, saya jual dengan harga Rp1.500. Dari satu resep yang saya buat ini dapat menghasilkan 54 sampai dengan 55 pieces donat. Wah, banyak banget ya Bun. Kemudian selanjutnya kita masuk ke proses rounding nih Bun. Ini memang agak sulit bagi yang baru pertama kali bikin donat. Karena adonan itu harus benar-benar padat dan permukaannya mulus. Gak apa-apa, lama-lama kalau sering latihan juga bisa kok. Saya lebih senang dengan cara dicubit-cubit seperti ini, tapi bisa juga loh diputar-putar di atas alas. Lakukan dengan cepat, kemudian letakkan secara berurutan. Pastikan bahwa adonannya benar-benar padat ya. Karena jika adonannya kurang padat, nanti setelah selesai digoreng, donat bisa banyak sekali menyerap minyak Bun. Jika semuanya selesai di rounding, kemudian kita siapkan tepung terigu sebagai balurannya. Dan juga di sini saya menggunakan kertas nasi sebagai alas. Yang fungsinya nanti ketika selesai proofing, adonan donat tidak lagi tersentuh oleh tangan. Karena jika tersentuh oleh tangan, adonannya itu kadang bisa rusak atau penyok ya. Kemudian kita baluri adonan menggunakan terigu, lalu kita letakkan di atas alas dan diletakkan secara berurutan. Yang nanti digorengnya pun sesuai dengan urutannya. Selanjutnya kita masuk ke proses degassing atau pengeluaran gas pada adonan. Dengan cara kita pencet sedikit, jangan terlalu ditekan ya. Hanya untuk mengeluarkan gasnya saja seperti ini, karena jika terlalu ditekan,
Nanti ketika digoreng, donat akan kopong dan banyak sekali menyerap minyak. Seperti ini saja sudah cukup ya. Masih ada sisa tebal seperti ini kurang lebih, atau bisa juga dengan cara ditepuk-tepuk agar udara-udara yang terperangkap bisa hilang. Cukup ditepuk seperti ini ya bun, tidak perlu dipencet terlalu ditekan. Ingat, nanti adonannya itu bisa kopong setelah digoreng. Atau bisa menggunakan scraper, ditekan sedikit kemudian ditepuk lagi, memastikan bahwa udaranya benar-benar hilang. Jika sudah selesai semua, selanjutnya kita tutup dan kita diamkan selama kurang lebih 1 jam atau 1 jam 15 menit tergantung suhu udara di tempat bunda masing-masing. Jika sudah 50 menit, kita bisa memanaskan minyak ya. Kemudian donat sudah siap digoreng jika proofing sudah sempurna. Ciri-cirinya adalah jika ditekan, maka adonannya itu tidak kembali ke bentuk semula ya. Ukurannya juga terlihat membesar 3 kali lipat dan jika diangkat terasa ringan. Artinya adonan sudah siap digoreng. Kita goreng bagian atasnya terlebih dahulu, gunakan minyak yang banyak. Di sini saya menggunakan kurang lebih 1 liter. Kemudian gunakan api sedang cenderung kecil. Jangan terlalu kecil karena nanti minyaknya kurang panas, adonan donatnya bisa banyak menyerap minyak. Kita bisa membaliknya jika satu sisi sudah terlihat kecoklatan. Di sini saya menggunakan teknik 1 kali balik supaya white ringnya itu lebih maksimal. Wah, lihat serat donatnya itu lembut banget, empuk, tahan 3 hari loh jika dalam wadah tertutup. Selama menunggu toppingnya disiapkan, kita masukkan ke dalam plastik dulu nih donat-donat yang sudah digoreng. Lalu kita siapkan ini coklat batang atau DCC. Kita steam atau double boiler seperti ini, tidak perlu dicampur apapun. Kalau airnya sudah mendidih, kita kecilkan sekali karena jika terlalu panas airnya nanti coklatnya bisa menggumpal. Ingat ya, tidak perlu dicampur dengan apapun, pure hanya coklat batang atau DCC-nya saja. Jika sudah mencair, maka kita siapkan topping-topping yang lainnya. Di sini saya menggunakan kacang, ini kacangnya sudah jadi ya, kacang cincang. Kemudian ini ada meses dan juga ada keju. Bunda bisa memilih topping sesuai dengan selera Bunda. Selanjutnya kita celupkan donatnya ke dalam DCC atau coklat batang. Kemudian digoyang-goyangkan seperti ini agar donatnya itu terlihat rapih ya toppingnya. Untuk topping keju di sini saya menggunakan buttercream sebagai olesannya ya, Bun.
Selanjutnya untuk topping yang bomboloni bisa kita bolongi menggunakan gunting atau sumpit. Kemudian kita isi menggunakan selai atau glass. Karena ini 1.500, jadi saya menggunakan selai ya. Kalau misalnya harganya lebih tinggi, juga bisa menggunakan glass. Karena harga glass itu lebih mahal daripada selai ya bun. Jadi mempengaruhi harga jual. Selanjutnya kita baluri bomboloni menggunakan gula khusus donat ya. Di sini saya menggunakan gula dingin, biasa disebut dengan gula dingin. Jadi jangan memblender gula sendiri bun. Itu nanti kalau gulanya hilang bisa bikin donatnya itu jadi keras. Kalau pakai gula pasir yang di blender atau dihaluskan. Bunda bisa mengemasnya menggunakan mika. Ini mika sosis jumbo namanya bun. 21 kali 6 cm. Cantik banget ya. Kalau mau tahu video lengkapnya ada di video-video saya sebelumnya. Bunda bisa cek cara mengemas donat menggunakan mika seperti ini. Atau bisa juga diganti dengan mika ukuran yang 4C seperti ini bun. Nah ini boleh pilih nih yang mana yang cocok untuk jadi ide jualan bunda. Tapi di sini karena pesanannya satu persatu, jadi saya menggunakan plastik OPP ukuran 9x9. Untuk adonan 17 gram, 9x9 ini udah pas ya. Kita masukkan satu persatu donatnya. Untuk mempercantik tampilannya bisa kita tambahkan stiker ya. Ini murah banget. 8 sampai dengan 10.000 aja udah dapat 500 pieces stiker kecil-kecil yang lucu kayak gini. Ini bisa mempercantik tampilannya. Jadi harganya 1.500, murah banget, tapi donatnya enak dan tampilannya menarik. Nah, ini dia hasilnya. Sudah jadi semuanya, sudah cantik-cantik di dalam plastik. Dikasih stiker jadi tambah menarik. Harganya murah meriah, cuma 1.500 aja. Walaupun jualnya murah, tapi untungnya sudah hampir 100% loh bun. Untuk rincian modal yang dikeluarkan sudah saya tulis di kolom deskripsi ya. Sekian dulu videonya dari saya bun. Barangkali bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.